الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Kaum muslimin, jamaah salat istisqa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Dengan kasih sayangnya kita masih dikarunia umur panjang dan bisa menikmati karunia hidup di muka bumi ini. Hari ini kita berkumpul di lapangan ini dalam kebersamaan untuk bermunajat, mengetuk pintu langit, mengharap keberkahan turunnya hujan untuk keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Bumi telah memberikan kita tempat untuk hidup, berkembang, dan berbagi kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita bersyukur kepadanya sebagai sebuah kesadaran bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir dan kehendaknya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada alam dan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah suri teladan dalam merawat bumi ini dengan penuh kasih sayang. Kita disunahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, merawat sumber daya alam, menghindari pemborosan, dan memelihara tumbuhan serta hewan yang ada di bumi ini. Ucapan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kecintaan dan penghormatan kita kepada beliau dan terhadap ajaran yang penuh kasih sayang pada alam semesta ini. Khatib juga berwasiat kepada diri khatib dan seluruh jamaah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meningkatnya iman dan takwa, kita akan mampu menjalankan segala perintah Allah dengan baik, termasuk perintah untuk merawat alam ini serta menjauhkan larangannya. Memang kita sebagai manusia diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan alam, tidak merusaknya. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis samaa'a 'alaikum midrara astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, manusia diberikan mandat oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi dalam melaksanakan misi kekhalifahannya untuk merawat alam. Kita diingatkan oleh Allah untuk tidak berbuat kerusakan setelah Allah menciptakannya dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Apabila tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, manusia akan merasakan bahaya besar yang akan terjadi. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa'a 'alaikum midrara astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jamaah salat istisqa rahimakumullah. Ulah perbuatan manusia menimbulkan kerusakan di muka bumi sehingga berdampak pada lingkungan karena penebangan liar, pembakaran hutan, pengurasan isi perut bumi berupa logam, mineral dan minyak bumi. Keseimbangan ekosistem terganggu. Kondisi itu dapat kita rasakan hari ini sehingga kita perlu mengintrospeksi diri agar mengurangi bahkan menjauhi keserakahan diri. Perlu dikuatkan komitmen diri untuk menjaga kelestarian alam. Setiap individu dan kelompok seharusnya melakukan gerakan kolektif untuk merawat lingkungan agar keberlanjutan kehidupan ini terjaga. Kemarau panjang yang saat ini kita rasakan juga harus menjadi bahan evaluasi kita. Kondisi cuaca yang kian tidak menentu, siklus musim penghujan dan musim kemarau sulit diprediksi. Musim yang suhu panas bumi makin tinggi, yang barangkali hari ini 36 derajat, akibat dari makin gundulnya pegunungan, tandusnya lahan tempat dampak penebangan hutan secara masif dan sembarangan, serta banyaknya pembakaran hutan. Hari ini di mana-mana dirasakan kekeringan dan paceklik. Air hujan tidak turun, akibatnya sawah ladang gagal panen, tanah merengkah, pepohonan mengkuning, sungai mengering, ternak mengerang kehausan, dan manusia menjerit ketiadaan air. Hal itu merupakan ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Apakah mereka sadar atau tidak bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menahan hujan agar tidak turun? Mengapa hujan tidak turun sekian lama? Di samping kondisi itu disebabkan ulah manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi, Allah sedang menguji hambanya. Ujian itu tidak akan terjadi jika manusia sendiri yang tidak mengundangnya. Musibah dan bencana terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'alim." Siksaan yang demikian
adalah karena sungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Anfal 53. Penyebab tidak turunnya hujan adalah karena banyaknya pelanggaran terhadap perintah Allah dan penabrakan larangannya, kemaksiatan yang dilakukan manusia seperti maraknya kufur nikmat, meratanya kezaliman, merebaknya perzinahan, merajalelanya kecurangan terutama dalam dunia perdagangan, enggannya orang kaya berzakat, itu merupakan sebab tidak turunnya hujan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa 'alaikum midrara astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika Allah menguji manusia dengan berbagai musibah, kekeringan atau paceklik, kebakaran, kesulitan hidup dan penyakit, pada saat itu manusia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Mereka akan merasakan bahwa musibah itu menyakitkan, kekeringan itu menyusahkan, paceklik itu mendatangkan penderitaan dan kesulitan hidup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengingatkan beberapa penyebabnya tidak turunnya hujan, antara lain karena keingkaran manusia terhadap nikmat Allah, kezaliman manusia, kedurhakaan mereka, dan perzinahan yang secara terang-terangan, kecurangan dan dalam timbangan dan sukatan, dan keengganan orang kaya mengeluarkan zakat. Kufur nikmat menjadi sebab siksaan Allah akan turun. Bukankah nikmat itu Allah yang memberikannya, tetapi manusia sombong sehingga tidak pandai bersyukur kepadanya. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'amillahi fa'adhaqaha Allah libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya berlimpah ruah dan dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepadanya pakaian kelaparan atau kesusahan, kesulitan, dan ketakutan karena apa yang mereka perbuat. Selain itu, kezaliman manusia antara sama menjadi pemicu hujan ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Surat Hud 102. Begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri yang berbuat zalim. Sungguhnya azabnya itu sangat pedih, lagi sangat keras. Lebih lanjut dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim dari sanad yang sahih, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat yang sangat penting dan berharga kepada kita tentang masalah azab. Di hadapan kaum muhajirin, beliau Rasulullah SAW menyebut 5 hal yang dapat mengundang turunnya azab dan kemurkaan Allah. Karena itu antara lain perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan, kecurangan dalam timbangan dan takaran, serta keengganan orang kaya mengeluarkan zakat. An Abdullah bin Umar qala akbar alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza batalaitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta ya'linu biha illa fasha bihim at-ta'un wal ajwa' allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw wa lam tanqusu al-mikyal wal mizan
illa ukhidhu bis-sinina wa shiddatil ma'unati wa juril sultan alaihim walam yamna'u zakat amwalihim illa bun'u al-qatar min as-sama' walaula al-bahaim lam yumtaru. Wahai sekalian kaum muhajirin, seru Rasulullah, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. Antara lain, tidaklah tampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah mereka wabah dan penyakit daun, serta mereka akan mendapat kesulitan hidup. Tidak mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali akan ditimpakan pacaklik, susahnya penghidupan, dan kezaliman para penguasa terhadap rakyatnya. Tidaklah mereka menahan zakat, tidak membayarkannya, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan dicurahkan hujan. Riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Berdasarkan penjelasan tersebut, ternyata hujan itu ditahan oleh Allah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba Allah. Mereka mendurhakai Allah dengan tidak mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Mereka berbuat zalim di muka bumi. Apakah di antara satu dan yang lain sama rakyat, pemerintah terhadap rakyatnya, pihak keamanan terhadap masyarakat, pengadil yang menjatuhkan hukuman secara tidak adil dan sebagainya. Selain itu, fahisyah atau perzinahan pun menjadi hal yang umum di tengah masyarakat negeri. Berbagai cara dilakukan oleh pemuas hawa nafsu melalui foto, video, dan media sosial lainnya. Allah akan murka sehingga hujan ditahannya. Para pedagang yang mencurangi timbangan atau takaran, ketika mereka menjual timbangan mereka kurangi, ketika membeli timbangan mereka tambahi. Kecurangan itu akan merugikan orang lain, sedangkan pedagang mendapatkan keuntungan yang tidak halal. Kemaksiatan itu menjadi penyebab tertahannya turun hujan. Ketika orang kaya menahan zakat hartanya, ada hak orang lain yang ditahan dan dimakannya. Zakat yang menjadi hak fakir miskin dan pihak yang memerlukan tidak dikeluarkannya. Hal itu akan mengundang murka Allah dengan menahan hujan sehingga tidak turun. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita yang hadir hari ini harus menyadari kekeliruan dan dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak. Dosa-dosa kita itu menjadi penghalang pula turunnya nikmat Allah, khususnya hujan yang selama ini tidak turun. Hal itu pernah terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Selama 1 tahun hujan tidak turun. Kaumnya memohon kepada Nabi Musa agar Allah menurunkan hujan. Permohonan kaumnya itu dikabulkan oleh Nabi Musa, sehingga Musa dan kaumnya berdoa, wahai Tuhan penguasa hujan, turunkanlah hujan. Namun hujan tidak turun. Mereka berdoa kembali, wahai Tuhan penguasa hujan, turunkanlah hujan. Musa kemudian berkata, ya Allah, biasanya Engkau selalu mengabulkan permohonan kami. Mengapa kali ini hujan tidak kunjung datang? Pertanyaan Nabi Musa langsung dijawab oleh Allah. Musa, hujan tidak turun karena di antara kalian ada seorang di antara yang sudah bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Karena keburukan maksiatnya itu, aku mengharamkan hujan dari langit untuk kalian semua. Allah memerintahkan Musa supaya mengeluarkan orang itu dari daerah tersebut. Musa pun berkata kepada kaum, hei saudara-saudaraku Bani Israel,
Aku bersumpah bahwa di antara kita ada seorang yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun. Akibatnya Allah tidak menurunkan hujan kepada kita. Hujan tidak akan turun hingga orang itu pergi. Maka usirlah orang itu, wahai kaumku, dari sini. Seorang ahli maksiat itu pun tersadar. Kemudian dia melihat sekeliling, depan, belakang, kiri, kanannya, dan ternyata tidak seorang pun yang melangkah pergi. Dan tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya. Ia memohon kepada Allah, ia sadar, ia istighfar, ia bertaubat. Ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Aku mohon engkau menutupi aibku. Jika sekarang pergi, pasti aku dilecehkan, dipermalukan oleh kaumku. Aku berjanji, ya Allah, tidak akan mengulangi perbuatanku. Terimalah tobatku dan tutuplah aibku. Belum sampai meninggalkan tempat, dia udah mungkin beranjak pergi. Hujan pun turun. Nabi Musa pun terkejut atas hal itu. Ya Allah, hujan telah turun, padahal tidak seorang pun dari kami yang pergi. Allah berfirman, Musa, hujan turun karena aku senang dan gembira. Hambaku yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun, sekarang dia sudah bertaubat. Karena itu aku turunkan hujan karena penyesalan taubatnya itu. Hadirin yang berbahagia, atas peristiwa itu Musa pun memohon kepada Allah agar menunjukkan siapa orang yang berbuat maksiat itu, untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya karena taubatnya diterima. Allah menjawab, Musa, ia bermaksiat kepadaku selama 40 tahun dan semuanya aku rahasiakan. Mungkinkah setelah sekarang ia bertaubat, aku akan mempermalukannya dengan menunjukkan aibnya. Astaghfirullah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa midrara. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada momentum musim kemarau ini, mari kita ambil hikmah dan kisah tersebut untuk merenung, beristighfar, dan bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan kita. Karena sikap kita yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan perbuatan maksiat kita yang kita lakukan selama ini, istighfar dan taubatnya kita akan menjadi wasilah keberkahan turunnya air hujan dari langit, sebagaimana kisah Nabi Musa yang telah dicontohkan itu. Nah, oleh karena itu hadirin, marilah kita dalam kesempatan ini kita ucapkan istighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepadanya agar hujan segera turun kepada kita. Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita dengan sebab istighfar, taubatnya, hadirnya kita pada hari ini untuk mengetuk pintu langit, agar Allah mendengar seruan kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa 'alaikum midrara. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau yang maha kaya. Sedangkan kami adalah makhluk kami yang lemah dan membutuhkan. Turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, dan jadikanlah apa yang Kau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan capaian hingga akhir masa. Allahumma salli salatan kamilatan wa salaman taman wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan yang sempurna dan curahkan salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab beliau semua kesulitan kami dapat terpecahkan, kesulitan kami dapat dilenyapkan, keperluan kami dapat dipenuhi, dan semua yang kami dambakan serta husnul khatimah dapat kami raih. Berkat dirinya yang mulia
kiranya hujan pun turun dan semoga terlimpahlah kesejahteraan kepada keluarganya, para sahabatnya di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak butiran semua yang Engkau ketahui. Ya Allah, curahkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat, yang berakibat baik kepada kami, dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan kami, melimpah ruah untuk memenuhi hajat kami, banyak tercurah menyenangkan kami dan makhluk-Mu ya Allah, merata ke seluruh pelosok sehingga menggembirakan kami dan selalu tercurah penuh rahmat dan berkah-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman bagi kami tersebab hujan yang Engkau turunkan. Pancarkan air susu ibu, air susu bagi anak-anak kami, karena mereka mengonsumsi air yang Engkau curahkan. Sirami bumi kami dengan hujan dan keberkahan dari langit tanpa henti. Tumbuhkan dari bumi-Mu untuk kami segala keberkahan yang terpancar dari bumi karena hujan yang Engkau turunkan. Ya Allah, angkatlah dari kami kesulitan, kelaparan, paceklik, kesengsaraan, dan hilangkan dari kami bencana apapun yang menimpa kami, karena kami tidak mampu mengangkatnya kecuali Engkau yang bisa menghilangkan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan, dan jangan biarkan kami menjadi hamba atau orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, lindungi pula hamba-Mu, negeri-Mu, hewan ternak-Mu, dan seluruh makhluk dari penyakit, kesempitan, dan kesulitan. Kami tidak mengadukan hal ini kecuali hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon ampun kepada-Mu, karena Engkau Maha Pengampun. Jangan Engkau jadikan dosa-dosa kami menjadi penghalang turunnya hujan. Berkah kemaha pengampunan-Mu, bebaskan kami dari dosa, hapuslah kesalahan kami, kirimlah hujan deras dan langit kepada kami, agar kami dapat menikmati kembali curah hujan yang sudah lama terhenti. Ya Allah, sebarkanlah hujan kepada hamba-Mu, makhluk-Mu, termasuk hewan ternak-Mu. Tebarkan rahmat-Mu yang hidup dan hidupkan bumi-Mu setelah tandus المظلم. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الإجام والجبال والأجام والضراب والعولية ومناديل الشجار. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai nikmat bagi kami, sehingga menjadi berkah bagi kami dan makhluk-Mu, bukan sebagai siksa atas kami dan makhluk-Mu. Ya Allah, turun hujan ke daratan tinggi, gunung, anak bukit, ngarai, lembah, tempat-tempat tumbuhnya pepohonan dan hidup hewan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum warhamhum wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله فاعتبروا يا أولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.